Halo teman-teman digital, jumpa lagi di channel Kampus Digital. Pada video kali ini saya akan membahas atau saya akan sharing kepada Anda mengenai Mark Zuckerberg yang membuat Facebook hanya dalam waktu 2 minggu. Siapa yang tidak tahu dengan aplikasi jejaring sosial media Facebook yang diluncurkan pada awal tahun 2004 ya, tepatnya bulan Februari, dengan penggunanya sebesar 2,8 miliar jiwa atau sekitar 3,5% dari penduduk dunia. Ini berdasarkan data katadata.co.id. Ya. Jadi pengguna Facebook itu sepertiga penduduk dunia itu menggunakan Facebook. Ya, gitu. Atau bahkan jika Facebook ini menjadi sebuah negara, itu sudah setengah atau beberapa negara sendiri. Ya. Itu belum termasuk jejaring sosial yang dimiliki oleh perusahaan Facebook seperti Instagram dan WhatsApp ya, itu baru Facebook aja yang sudah mencapai 2,8 miliar. Namun, apakah Facebook langsung menjadi raksasa begitu saja? Ya, atau Facebook langsung tinggi ya? Pada 2004 awal dimulai sejak sekarang Facebook sudah mengalami beberapa tahap yang itu naik turun ya. Sosok yang paling asosiasikan sebagai Facebook dan pendirinya adalah Mark Zuckerberg. Yang tentunya Zuck ini kita semua kenal ya dengan sosoknya yang kalau di internet dia sederhana, hanya memakai kaos gitu ya. Namun saat pendiriannya dia tidak sendirian, dia dibantu oleh beberapa temannya yang di kampus Harvard saat itu ada Eduardo Severin, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes. Zuck yang bertindak sebagai seorang programmer saat itu konon hanya butuh waktu 2 minggu untuk menciptakan Facebook seperti yang dilansir atau dikutip dalam technokompas.com. Sebab selain jago programmer, dia juga beberapa kali membuat proyek yang mirip. Ada beberapa artikel atau konten ya yang memuat bahwa Zuck ini sudah memulai membuat program itu sejak usia 12 tahun. Jadi kita tidak hiraukan lah kalau dia jago sebagai seorang programmer. Namun tidak hanya sebatas sebagai programmer, dia ternyata juga pandai, cerdas mengelola Facebook ini sebagai sebuah bisnis. Setahun sebelum Zuck menciptakan Facebook, ya, dia awalnya menciptakan sebuah jejaring situs yang namanya FastMatch, yang mengajak para mahasiswa Harvard untuk menilai penampilan mahasiswi-mahasiswi. Jadi memang dulu mungkin 2004 kita belum tahu itu ternyata bisa jadi sebuah platform sosial media yang besar. Tapi 2004, sebelumnya berarti 2003 dia sudah memulai membuat FastMatch yang itu menampilkan sebuah komunitas atau sebuah jejaring yang untuk menilai penampilan mahasiswi-mahasiswi. Padahal saat itu 2004 belum ada yang terpikirkan di situ. Pada awal berdirinya Facebook, Zuck menggunakan nama The Facebook dan menggunakan sebuah logo yang konon katanya juga logonya comot dari internet. Teman-teman nanti bisa mencari di Google logo The Facebook gitu. Mungkin dia mencomot dari internet. Awal keanggotaan situs The Facebook ini hanya dibatasi untuk mahasiswa Universitas Harvard. Dalam bulan pertamanya, lebih dari setengah populasi mahasiswa Harvard sudah terdaftar dalam The Facebook. Ini artinya Zuck memulai dengan sebuah komunitas kecil, hanya sebagai komunitas untuk jejaring sosial di dalam kampus Harvard saat itu. Pada Maret 2004, akhirnya layanan The Facebook merambah di universitas lain di Amerika Serikat, termasuk Universitas Ivy League di Columbia, Princeton, dan universitas di daerah Boston. Hingga pada tahun 2005, Facebook tidak hanya untuk kalangan mahasiswa saja, kalangan profesional, masyarakat umum juga menggunakan The Facebook ini, termasuk karyawan-karyawannya Apple dan Microsoft yang saat itu juga menggunakan Facebook. Pada tahun 2005 pula, Zuck akhirnya meninggalkan kata the dalam Facebook. Jejaring sosial itu akhirnya merubah namanya hanya menjadi Facebook. Dengan domain facebook.com yang dibeli saat itu seharga 2,88 miliar rupiah. Kalau kita saat ini hanya beli domain seharga 200.000, 400.000, 500.000, saat itu 2005 domain facebook.com sudah seharga 2,8 miliar. Mungkin saat ini kalau kita kurs naik ratusan kali lipat dari itu mungkin ya. Pada Desember 2005, Facebook dilaporkan telah memiliki 6 juta pengguna baru. Secepat itu dia, 6 juta pengguna di akhir 2005.
Jejaring sosial ini pun mulai mendunia, tidak hanya digunakan oleh masyarakat Amerika Serikat, tidak hanya digunakan oleh mahasiswa, bahkan dia merambah. Bahkan saya yakin Anda yang saat ini menonton video ini pasti punya akun Facebook. Seiring popularitasnya Facebook yang terus naik, Facebook memindahkan operasionalnya dari satu kantor hingga pada akhir 2011 ya, Facebook pindah kantornya di dalam sebuah lingkup yang kita semua kalau di ranah digital pasti bercita-cita punya kantor di sana, di Silicon Valley atau tepatnya di Jalan 1 Hacker Way. Ketika itu kantor pusat Facebook baru memiliki 10 bangunan yang menampung 2.000 pegawai. Seiring berjalannya waktu, Facebook sudah meraksasa. Kantor pusatnya di Menlo juga bertambah besar. Saat ini tercatat Facebook memiliki kantor pusat dengan lahan seluas lebih dari 250 hektar dengan lebih dari 30 bangunan di dalamnya. Kita bisa bayangkan 250 hektar kantornya. Oke, selain kantor yang bertambah besar, jumlah pegawai Facebook juga ikut bertambah. Menurut data statistika saat berdiri, Facebook hanya memiliki 7 orang pegawai. Pada Desember 2020, pegawai full-time Facebook dilaporkan mencapai 58.000 orang. Setelah pindah kantor baru, Facebook akhirnya melakukan penawaran di berbagai saham perdananya atau dia IPO. Pada tanggal 18 Mei 2012, Facebook melantai di bursa Nasdaq di New York dengan kode saham saat itu FB. IPO Facebook ketika itu disebut sebagai salah satu IPO perusahaan teknologi paling besar dan paling diantisipasi di sejarah Amerika. Jadi Facebook adalah perusahaan teknologi pertama dengan IPO perusahaan atau nilai saham saat itu paling besar. Facebook menawarkan 421.233.615 saham dengan harga $38 per lembar saham. Dari IPO ini, Facebook berhasil mengumpulkan dana segar mencapai $16 miliar atau 231,7 triliun. Besar kan? Dengan dana itu, Facebook bisa mengakuisisi beberapa platform. Facebook tercatat pernah mengakuisisi jejaring sosial yang bernama Friendfeed pada tahun 2009. Salah satu akuisisi paling populer yang pernah dilakukan Facebook yaitu pada tahun 2012 dia mengambil alih akun jejaring sosial Instagram yang sekarang saya yakin juga Anda yang menonton video ini punya akunnya. Facebook membeli Instagram atau mengakuisisi jejaring sosial tersebut senilai $1 miliar US. Sehingga itu menjadi akuisisi termahalnya ketika itu. Selain Instagram, akuisisi Facebook juga merambah dalam platform perpesanan instan WhatsApp yang juga diakuisisi oleh Facebook pada tahun 2014 dengan nilai $22 miliar US. Saat diakuisisi Facebook, WhatsApp telah memiliki 450 juta pengguna dan bertambah 1 juta pengguna baru setiap harinya. Bayangkan, 1 juta orang baru pengguna setiap harinya. Artinya dia mengakuisisi atau customer akuisisinya 1 juta per hari. Itu tidak mudah. Oke, jadi apa yang kita dapatkan dari pelajaran Zuck dari sini? Yang pertama, dia memulai dari hal yang simple. Artinya dia hanya memulai dari sebuah komunitas, jejaring sosial komunitas, hal yang simple. Mungkin kalau dipikirkan saat ini oleh beberapa programmer, itu terlihat mudah. Membuat sebuah portal yang itu bisa mengupload, punya login masing-masing, bisa interaksi, simple. Tapi dia memulai saat itu dengan sebuah hal yang sederhana itu menjadi hal yang besar akhirnya. Pelajaran kedua adalah dia memiliki mimpi yang besar. Hal itu terbukti dengan dia mulai merambahkan di masyarakat umum, dia mulai ingin membuat kantor di Silicon Valley, dia mulai dengan IPO. Pelajaran ketiga adalah Facebook mengakuisisi beberapa platform jenisnya yang saat ini mungkin pendapatannya bagi Facebook cukup tinggi atau valuasinya saya yakin naik. Mungkin di video yang lain saya akan membahas tentang valuasi Facebook, valuasi Instagram maupun valuasi WhatsApp. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ada 3 pelajaran. Kita mulai dengan hal yang simple, kita memiliki mimpi yang besar, dan kita berani untuk mengakuisisi bisnis lain. Gitu teman-teman. Kalau Anda tertarik dengan video ini, kalau Anda ingin mendukung channel kami lebih baik, jangan lupa subscribe, bunyikan tombol lonceng ya.
comment, and share jika itu bermanfaat.